Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismiawati Yusuf dari kelas 5B PGSD dengan NIM 151421055 pada mata kuliah Media dan Sumber Belajar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rustam I. Husain MPD pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang keenam, yaitu kriteria memilih media pembelajaran. Poin yang pertama yaitu kriteria dalam memilih media pembelajaran. Mutu hasil belajar seorang siswa ditentukan oleh mutual proses pembelajaran yang dialaminya, dan hal ini dipengaruhi oleh tidak tepat strategi pembelajaran yang digunakan. Media pembelajaran dalam proses pembelajaran merupakan hal yang sangat penting, khususnya pemilihan media yang cocok untuk mengajar suatu bidang studi. Ada beberapa kriteria dalam pemilihan media pembelajaran, yaitu yang pertama tujuan instruksional yang ingin dicapai, kedua karakteristik siswa, ketiga jenis rangsangan pembelajaran yang diinginkan atau audio maupun visual, keadaan atau lingkungan, dan gerak atau diam. Keempat, ketersediaan sumber setempat. Kelima, apakah media siap pakai atau media rangsang. Keenam, kepraktisan dan ketahanan media. Ketujuh, efektivitas biaya dalam jangka waktu panjang menurut Hilman dan Dewi 2021. Ketika pendidik membuat media, harus benar-benar menentukan media mana yang cocok untuk suatu materi agar bisa terlaksanakan pembelajaran yang efisien. Apabila pendidik memilih medianya yang salah, sangatlah berakibat fatal bagi peserta didiknya. Bukannya peserta didik paham dengan materi tersebut, malah peserta didik semakin bingung. Agar guru tidak salah dalam memilih media, ada beberapa kriteria dalam pemilihan media, yaitu 1. Kesesuaian. Ketika memilih media harus disesuaikan dengan materinya. Seperti pendidik menginginkan peserta didiknya untuk menyalakan komputer, maka pendidik harus mempersiapkan media yang menunjukkan langkah-langkah untuk menyediakan komputer. Yang kedua, tingkat kesulitan media. Yang disediakan oleh sekolah hanya buku dan papan tulis, sedangkan di dalam buku biasanya gambarnya itu tidak jelas, kalimatnya terlalu panjang jadi susah untuk dipahami oleh peserta didik, terutama dalam pembelajaran TIK. Di buku TIK biasanya ada gambar dan dilingkari langkah-langkah untuk menyalakan komputer, tetapi gambar dan tulisannya tidak jelas dan sulit dipahami oleh peserta didik. Maka guru harus memperjelasnya dengan medianya sendiri. Ketiga, biaya. Dalam memilih media, biaya ini menjadi permasalahan utama. Jangan memilih media yang mahal, tetapi bisa bermanfaat bagi untuk peserta didik. Pilihannya media yang harganya relatif murah, tapi memiliki banyak manfaat bagi peserta didik. Yang keempat, ketersediaan. Biasanya masalah ketersediaan ini terjadi di sekolah yang fasilitasnya masih rendah. Ketika guru ingin menunjukkan cara menyalakan komputer, tetapi sekolahnya tidak memiliki komputer, maka guru harus memilih media lain seperti menggambarkan langkah-langkah untuk menyalakan komputer di papan tulis. Kelima, kualitas teknik. Media yang sangat baik sangat bermanfaat ketika media itu memiliki kualitas teknik yang baik pula. Apabila media memiliki kualitas teknik yang baik yang bisa digunakan untuk segalanya, bisa beberapa materi, maka media itu bisa dikatakan media yang baik yang memiliki kualitas teknis yang baik untuk pemahaman siswa dalam belajar. Poin yang kedua, prosedur pemilihan media. Setiap kegiatan apapun pasti ada prosedur yang harus dilakukan untuk menetapkan sebuah kegiatan. Begitu pula dengan dalam pemilihan media juga memiliki beberapa prosedur. Di antaranya yaitu yang pertama, model flowchart. Model flowchart ini digunakan untuk penentuan akhir
dalam pemilihan media pembelajaran. Yang kedua, model matrik. Model matrik ini digunakan sebagai penguat penentuan akhir di pemilihan media pembelajaran. Yang ketiga, model checklist. Model checklist ini digunakan untuk meneliti kesesuaian pemilihan media pembelajaran. Jadi, dalam proses tersebut, ia mengemukakan beberapa langkah pemilihan dan penentuan jenis penentuan media, yaitu yang pertama, menentukan apakah pesan yang akan guru sampaikan melalui media tersebut pesan pembelajaran atau hanya sekedar informasi umum atau hiburan. Jika hanya sekedar informasi umum akan diabaikan karena prosedur yang dikembangkan khusus untuk pemilihan media yang bersifat atau untuk keperluan pembelajaran. Yang kedua, menentukan apakah media itu dirancang untuk keperluan pembelajaran atau hanya sekedar alat bantu mengajar bagi guru atau alat peraga. Jika sekedar alat peraga, proses juga dihentikan atau diabaikan. Yang ketiga, menentukan apakah tujuan pembelajaran lebih bersifat kognitif, afektif, atau psikomotorik. Yang keempat, itu menentukan jenis media yang sesuai untuk jenis tujuan yang akan dicapai dengan mempertimbangkan kriteria lain seperti kebijakan, fasilitas yang tersedia, kemampuan produksi, dan biaya. Kelima, mereview kembali jenis media yang telah dipilih. Apakah sudah tepat atau masih terdapat kelemahan, atau masih ada alternatif jenis media lain yang lebih tepat. Keenam, merencanakan, mengembangkan, dan memproduksi media menurut Jena 2009. Jadi kesimpulannya, mutu hasil belajar seorang siswa dapat ditentukan oleh mutual proses pembelajaran yang dialaminya, dan hal ini dipengaruhi oleh tidak tepat strategi pembelajaran yang digunakan. Media pemilihan dalam proses pembelajaran merupakan hal yang sangat penting, khususnya pemilihan media yang cocok untuk mengajar suatu bidang studi. Memilih media hendaknya tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan didasarkan atas kriteria tertentu. Kesalahan pada saat pemilihan, baik pemilihan jenis media ataupun topik yang dimediakan, akan membawa akibat panjang yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Baiklah, cukup sekian penjelasan materi yang ke-6 dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.